Pemirsa, Soeharto lengser pada 21 Mei 1998. Namun dalam seperempat abad kemudian, watak otoritarianisme ini kembali menguat di Indonesia. Benarkah bahwa cita-cita reformasi ini digerogoti dari dalam secara sistematis? Kita akan membahasnya bersama dengan Mas Raimundo Srikang, redaktur majalah Tempo. Halo Mas Rikang. Halo Jian. Join lagi kita di Ya, Cakap-Cakap. ketemu lagi. Oke Mas Rikang, soal tema majalah Tempo bulan ini ya adalah edisi khusus setelah 25 tahun reformasi di Indonesia. Mungkin boleh cerita dulu soal apa semangatnya, apa latar belakangnya kemudian majalah Tempo membahas soal edisi khusus ini. Ya, oke. Terima kasih Jian. Jadi 25 tahun reformasi atau reformasi itu sendiri menjadi sangat penting bagi kita semua begitu, karena ini menandai sebuah era baru di mana kita mulai beralih dari suatu yang tadi Jihan sebut sebagai suatu sistem yang otoritarianisme, kemudian beralih ke era baru di mana kita menjadi negara yang lebih demokratis. Nah, ini perlu kita tandai begitu, perlu kita dalam tanda kutip ya, kita rayakan gitu ya, dalam konteks catatan jurnalistik. Nah, kita ingin menengok kembali bagaimana dahulu reformasi kemudian bergulir, dan setelah 25 tahun apa yang kemudian sudah tercapai, apa yang belum, apa yang perlu kita kerjakan lebih lanjut, di mana peran aktor-aktor reformasi itu, teman-teman mahasiswa, kelompok pro demokrasi yang dulu menjadi motor reformasi itu, apa yang sudah mereka kerjakan selama 25 tahun itu. Nah, kita ingin melihat kembali proses-proses itu. Kira-kira begitu. Itu yang kemudian membuat kita mengangkat tema ini. Secara gambaran umum begitu ya, Mas, kan ada beberapa tulisan ya, kalau nggak salah 7 atau 8 tulisan gitu. Itu. Nah itu fokusnya kemana? Apa yang coba dikritisi oleh majalah Tempo di edisi khusus ini, dan apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat? Ya, kita fokus pada aktor-aktor reformasi, gitu ya, aktor-aktor reformasi yang dahulu menggerakkan dan membuat reformasi itu terwujud. Orang sering mengasosiasikan atau sering merujuk bahwa aktor reformasi itu adalah para mahasiswa, which is itu tidak salah dan benar, tapi kita perlu melihat bahwa ada aktor-aktor lain yang berperan dalam proses ini. Misalnya ya, saya ingin sebenarnya merujuk bahwa tulisan Arief Budiman, sosiolog almarhum begitu, yang mengatakan bahwa proses demokratisasi kita hari ini atau ketika 98 dulu itu seperti lomba estafet. Pelari estafet itu ya? Pelari terakhir yang menyentuh garis finish itu tidak mungkin berhasil jika pelari-pelari sebelumnya itu tidak mengerjakan tugasnya dengan baik. Yang menyentuh garis estafet dalam konteks reformasi ini adalah kelompok mahasiswa. Tapi kita harus lebih fair melihat bahwa sebelum kelompok-kelompok mahasiswa ini bisa mengulirkan reformasi, kita perlu melihat ada kelompok pro demokrasi, petani, buruh, dan sebagainya sebelum di 98 yang kemudian mereka sudah mulai sedikit-sedikit memprotes begitu kan, tapi kemudian gelombang itu menemukan momentumnya ketika 98. Atau misalnya kelompok perempuan, kelompok ibu-ibu yang setelah kami pelajari, setelah kami liputan, rupa-rupanya demo pertama pada awal 98 itu adalah kelompok perempuan gitu. Sebelum kemudian mulai terjadi penculikan, lalu mahasiswa mulai turun ke jalan sampai mencapai puncaknya pada Mei 98. Jadi isu apa yang dibawa waktu itu oleh para perempuan? Banyak, salah satunya adalah harga susu. Kemudian harga sembako yang mulai naik. Itu sebenarnya adalah kamuflase belaka dari para kelompok perempuan. Dalam hal ini yang terbit juga di majalah Tempo pekan ini sebagai salah satu babak tulisan adalah memprotes harga susu, memprotes harga sembako itu sebagai dalih belaka untuk mengatakan bahwa rezim atau pemerintahan Orde Baru ini sudah tidak layak, sudah tidak kompeten, sehingga pada level komoditas yang paling sederhana saja, komoditas hari-hari, susu, telur, gula, dan macam-macam, itu sudah tidak bisa dikendalikan, harganya melonjak. Nah, itu sebenarnya yang kemudian mereka suarakan. Mereka tidak ingin memprotes rezim, tetapi dengan sebuah
isu yang dekat dengan mereka. Tentu ini sebagai sebuah strategi politik Ya. agar mereka tidak digulung oleh aparat pada waktu itu. Kita tahu situasi 98 sangat represif, sangat otoriter. Orang yang atau siapapun kelompok yang meneriakkan turunkan Soeharto, lengserkan Soeharto, sudah dengan cepat pasti akan digulung, Terancam. ya sudah pasti akan ditangkap oleh aparat polisi, militer dan sebagainya. Baik, nah tadi di awal Mas Rika ini sempat menyinggung soal aktor-aktor reformasi yang Ya. dulu tuh sekarang juga Ya. punya apa ya, posisi-posisi yang cukup penting di Ya. lingkaran kekuasaan. Ya. Itu seperti apa sih? Banyak, mungkin pemirsa sekalian juga sudah bisa memahami atau mungkin sudah tahu bahwa teman-teman aktivis 98 dulu itu sekarang sudah mengisi beberapa pos-pos strategis di swasta, tentu banyak gitu. Tapi yang kita soroti tentu saja adalah mereka-mereka yang sekarang bergabung kepada pusat-pusat atau lingkar-lingkar kekuasaan itu, baik di istana, di birokrasi, di partai politik, begitu kan, atau misalnya di BUMN, perusahaan milik negara, gitu kan. Ini kan fenomena yang kemudian hari-hari ini sering terjadi gitu. Bukan hanya pada rezim Jokowi saja. Kalau kita mau lebih fair melihat di rezim sebelumnya itu juga ada teman-teman aktivis 98 yang sudah bergabung dengan lingkar kekuasaan menjadi komisaris. Tentu ada dan sekarang juga ada. Nah, itu yang kita sorot gitu kan. Apa sih peran mereka ketika misalnya mereka menjadi komisaris di sebuah perusahaan perkebunan misalnya. Yang kita tahu perusahaan perkebunan antara perusahaan milik negara dengan masyarakat atau dengan rakyat itu pasti sering ada sengketa gitu kan, sengketa agraria. Nah, bagaimana dulu mereka meneriakkan jangan menindas rakyat, jangan kemudian menggusur rakyat seenaknya dengan sewenang-wenang dan seterusnya. Mereka berada posisi pengambil kebijakan, orang yang bisa memberikan pengaruh-pengaruh kebijakan agar situasi represif seperti zaman Orde Baru dulu tidak terulang. Nah, bagaimana mereka menyelesaikan hal-hal seperti itu? Itu yang kemudian ingin kita sorot. Atau misalnya ketika masuk ke istana, begitu kan, masuk ke birokrasi pemerintahan. Ada juga ya, Mas? Banyak. Bagaimana mereka mewarnai kebijakan-kebijakan? Bagaimana mereka melihat misalnya berbagai kebijakan pemerintah yang justru menjadi setback atau kemunduran dari demokrasi itu sendiri, itu. Atau di partai politik, ya kan, ketika ada revisi undang-undang KPK, gitu kan, kita tahu bahwa dengan dalih apapun, dengan alasan apapun, revisi ini melemahkan KPK, gitu. Nah, apakah mereka ketika dulu meneriakkan anti KKN, tapi justru itu kemudian sekarang justru ada sebuah lembaga yang lahir karena reformasi itu, sekarang setelah 25 tahun justru bukan semakin kuat, justru semakin lemah. Dengan salah satunya dengan revisi Undang-Undang KPK itu. Baik, itu cerita-cerita tentang mereka yang terlibat atau bergabung dalam tadi ya lingkaran kekuasaan apapun bentuknya. Tapi ada juga nggak sih mereka yang masih ada memilih untuk di luar gitu, Mas? Banyak, tidak kalah banyak, tidak kalah banyak. Tentu saja ada gitu mereka yang bisa kita sebut dalam tanda kutip setia pada konteks advokasi, bekerja dengan rakyat, mereka menjadi pembela hak asasi, bekerja dengan petani. Lewat jalur apa nih, Mas? Macam-macam, lewat NGO, begitu kan, atau mereka bekerja secara wira swasta misalnya, tapi di situ mereka melibatkan masyarakat lokal gitu. Itu tidak kalah banyak gitu, dan mereka ada gitu kan, dan mereka cerita bahwa misalnya selain mereka ingin tetap memelihara spirit reformasi atau idealisme itu, mereka mengatakan misalnya ya secara nature saya tidak cocok untuk bekerja misalnya kantoran, misalnya gitu loh. Jadi bekerja 9 to 5 itu bukan habit mereka lah gitu lah, sehingga mereka memilih sektor itu selain kemudian mereka berusaha untuk tetap memelihara semangat reformasi itu. Tapi Mas sebetulnya yang namanya tingkat demokrasi itu bisa diukur atau tidak sih? Ada indikatornya mungkin, dan di Indonesia itu seperti apa kualitasnya? Jihan bertanya soal bagaimana indikator demokrasi itu diukur. Banyak lembaga, banyak institusi mengeluarkan semacam riset yang mengukur bagaimana indeks demokrasi itu sendiri. Pengukuran ini
didasarkan atau mereka memakai berbagai indikator untuk melihat bagaimana sebuah negara itu menjadi negara yang demokratis atau tidak, kira-kira begitu kan. Salah satunya tentu saja kebebasan pers. Apakah suatu negara itu memiliki suatu ekosistem atau iklim pers atau media yang bebas? Nah, itu menjadi salah satu indikator. Terus kemudian penghargaan terhadap keberagaman. Bagaimana masyarakat itu menilai atau berinteraksi dengan kelompok-kelompok minoritas, kelompok-kelompok marginal, itu tentu saja menjadi salah satu indikator gitu kan. Apakah negara itu merepresi atau kelompok-kelompok minoritas baik dari segi agama begitu kan atau kelompok LGBT itu mereka sering mendapatkan intimidasi dan seterusnya. Nah, itu menjadi salah satu indikator juga gitu. Nah, faktanya di Indonesia seperti apa? Banyak sekali kalau kita bisa melihat itu. Misalnya kalau kita melihat satu titik, misalnya satu indikator kebebasan pers. Oke, sekarang pers atau media atau jurnalis itu bisa meliput atau bisa memberitakan apapun, ya kan, apapun dari A sampai Z begitu kan. Tidak seperti Orde Baru di mana ada sensor, media atau jurnalis itu takut untuk meliput atau memberitakan isu yang berkaitan dengan keluarga presiden pada waktu itu dan kroni-kroninya tentu saja dan macam-macam lah. Tapi sekarang hampir semua hal terbuka. Tapi ya seperti reformasi itu punya dua sisi tentu saja ya, atau demokrasi itu punya dua sisi. Selain kemudian jurnalis menikmati kebebasan pers itu sendiri, tapi kita masih bisa melihat bagaimana kekerasan atau ancaman intimidasi terhadap jurnalis itu masih ada. Begitu kan? Nyata ya? Nyata, dan kemudian tidak jarang berdampak sangat fatal terhadap jurnalis itu, baik dia secara psikologis merasa terintimidasi, terancam, bahkan mengalami luka atau bahkan kematian. Gitu. Jadi angka itu masih ditemukan ya, Mas ya? Masih, dan kita bisa merujuk pada banyak peristiwa. Misalnya dulu koresponden kita di Kalimantan Selatan, Diananta, ya kan, pernah dipenjara. Atau yang terbaru koresponden kita juga di Surabaya, Nur Hadi, ya kan, mengalami intimidasi ketika dia sedang melakukan tugas jurnalistiknya, begitu kan. Atau kalau misalnya yang merujuk kasus kematian atau jurnalis sampai tewas di Kalimantan Selatan juga, almarhum Yusuf karena pemberitaan tertentu masuk penjara, dia meninggal di dalam penjara begitu. Nah, kasus-kasus ini yang kemudian membuat iklim demokrasi kita kemudian, ya, kita menikmati pers yang bebas, pers yang bisa menulis apapun tentu saja secara bertanggung jawab. Tapi bagaimana jaminan terhadap keamanan jurnalis atau wartawan itu? Masih banyak PR gitu. Dan ini tentu saja perlu ditingkatkan, perlu diperbaiki. Gitu. Menjadi perhatian ya, setelah 25 tahun atau seperempat abad tadi ya. Baik Mas, kita agak mundur sedikit pada saat Mei di 98 itu pada saat itu kan mahasiswa tuh cenderung cukup kritis, mereka berani menyuarakan suara rakyat, kemudian mereka juga hadir di berbagai sudut lah kepentingan masyarakat untuk menyuarakan masyarakat itu sendiri ya. Nah, kira-kira apa sih yang mendorong mereka untuk menjadi seperti itu? Ada nggak faktor-faktor yang mendukung mereka menjadi lebih berani? Iya, tentu saja faktor utama adalah bagaimana kekuasaan Soeharto yang sudah terlalu berlebihan begitu ya, dalam arti 32 tahun begitu dan tidak ada pembatasan masa jabatan presiden. Ini tentu adalah ciri-ciri negara otoriter. Seorang tiran yang tidak mau dibatasi kekuasaannya. Dan di tengah proses itu tentu saja ada sebuah peristiwa-peristiwa yang dianggap itu sudah mencerminkan sebuah negara yang otoriter, ya kan, penculikan aktivis dan lain-lain tentu saja yang kemudian membuat kebebasan masyarakat sipil itu sudah cenderung terganggu gitu kan. Tapi yang saya rasa menjadi salah satu faktor ya yang mendorong itu adalah sebuah krisis, ya kan, sebuah krisis yang sudah tidak lagi ini urusan politik, terus kemudian
sudah menyentuh dan berpengaruh kepada hal yang paling sederhana, soal apa? Soal perut. Soal perut. Iya kan? Bagaimana harga beras sudah mahal, harga gula sudah mahal, mereka bahkan mungkin sulit sekali mengakses komoditas atau sembako-sembako itu. Nah, tentu saja orang sudah gerah gitu dengan situasi ini. Mau sampai kapan saya tidak bisa makan? Kira-kira gitu. Orang secara sederhana mengartikan itu, maka protes-protes itu yang kemudian terjadi, lantas direspon atau kemudian secara bersamaan mahasiswa sebagai kelompok intelektual turun dan merespon itu dengan sebuah gerakan demonstrasi yang besar, itu yang kemudian memaksa Soeharto untuk mengundurkan diri atau lengser pada 21 Mei 98. Tapi betul nggak sih Mas, ada komunitas-komunitas yang didirikan gitu, ada orang-orang yang secara personal misalnya membagikan buku-buku dan segala macam sebagai bentuk dukungan juga gitu? Ya, banyak sekali. Jadi ada kelompok-kelompok pro demokrasi yang di balik layar mendukung bagaimana gerakan mahasiswa ini bisa terus eksis pada waktu itu ya, sampai kemudian bisa mendorong Soeharto untuk turun gitu kan. Salah satunya adalah misalnya kelompok Utan Kayu yang digagas oleh Gunawan Muhammad, pendiri Tempo ya kan. Kelompok ini punya banyak aktivitas yang mendukung gerakan-gerakan mahasiswa. Salah satunya misalnya pelatihan jurnalistik di kampus-kampus. Kemudian salah satu divisinya dalam tanda kutip adalah mencetak selebaran-selebaran gelap, majalah-majalah bawah tanah atau buku-buku yang pada waktu rezim Soeharto disensor. Iya, tidak boleh beredar karena dianggap kiri lah, komunis lah, bisa membangkitkan sikap kritis dan lain sebagainya. Nah, kelompok-kelompok pro demokrasi ini yang kemudian membuat akses terhadap bacaan-bacaan ini terbuka dan secara perlahan menumbuhkan sikap kritis di kalangan mahasiswa. Nah, sikap kritis ini kemudian penting untuk menjadi basis bagi kelompok mahasiswa menentang ketidakadilan, melihat atau bagaimana mereka membentuk sebuah peristiwa penindasan dan macam-macam yang kemudian ada di hadapan mereka. Nah, inilah kemudian yang menjadi salah satu pendorong bagi kelompok mahasiswa ya, bahan bakar bagi kelompok mahasiswa untuk terus melanjutkan demonstrasi atau unjuk rasa. Wow, tapi tidak bisa dinafikan bahwa peran-peran seperti itu ada gitu ada. ya. Seperti saya katakan tadi Jian, bahwa ini seperti lomba lari estafet. Kebetulan kelompok mahasiswa yang menyentuh garis finish, tapi kita harus melihat pelari-pelari lain yang di belakang. Pelari-pelari ini bisa jadi adalah ibu-ibu, perempuan, kelompok pro demokrasi, begitu, yang mereka bukan mahasiswa tapi sangat mendukung dan mendorong iklim demokrasi, begitu, petani, nelayan, buruh, macam-macam yang kemudian mendukung atau mendorong terjadinya gerakan reformasi. Baik. Nah, Mas, tapi sampai sekarang begitu ya, yang perlu kita ingat, tidak boleh lupa bahwa ternyata penegak hukum kita itu belum berhasil untuk mengadili sosok utama di Orde Baru itu yang sekarang sudah tidak ada, begitu, sudah almarhum. Tapi itu menjadi presiden yang seperti apa sih ketidakberhasilan itu begitu? Iya, dalam sebuah revolusi atau sebuah gerakan, revolusi itu sendiri pasti tidak bisa memenuhi seluruh cita-citanya. Ya kan? Itu suatu hal yang lumrah gitu. Tetapi kita harus melihat bahwa dalam sebuah gerakan reformasi itu ada suatu keberhasilan. Ya kan? Misalnya pembatasan masa jabatan. Pembatasan masa jabatan itu salah satu hasil ya bisa katakan salah satu hal positif yang muncul karena reformasi. Kebebasan pers itu salah satu buah reformasi yang patut kita syukuri, ada sampai sekarang begitu. Tapi ada juga yang kegagalan dalam tanda kutip ya. Kita harus fair untuk melihat bahwa ada suatu hal yang tidak tercapai. Misalnya kalau kita merujuk pada 6 tuntutan mahasiswa itu, 6 tuntutan reformasi, salah satunya mengadili Soeharto dan kroni-kroninya. Dan ini salah satu kegagalan atau hal yang tidak tercapai sampai hari ini, karena sampai Soeharto meninggal, upaya untuk menyeret dan mengadili Soeharto atas berbagai tuntutan ya, atau berbagai tudingan
korupsi, pelanggaran HAM tidak tercapai gitu. Hmm. Nah, ini salah satu hal yang tidak tercapai dalam konteks reformasi itu. Oke, tapi Tempo sendiri melihat pemerintahan saat ini menyikapi 25 tahun pasca reformasi seperti apa, Mas? Pertanyaannya mungkin saya ingin menjawab dalam dua hal. Pertama soal situasi kebebasan pers, karena kita bergerak pada isu pers atau jurnalistik. Pers seperti yang katakan tadi sudah menikmati kebebasan, praktis tidak ada tekanan ya sama sekali terhadap pers secara umum gitu ya, tidak boleh menulis ini, tidak boleh menulis itu, tidak ada. Tetapi yang saya katakan tadi justru ancaman terhadap jurnalis baik itu oleh narasumber korporasi gitu kan yang diberitakan oleh jurnalis itu semakin banyak gitu kan, atau adalah, dan itu banyak sekali terjadi baik di Jakarta maupun lebih banyak lagi di daerah. Gitu. Jadi kita bisa menikmati iklim kebebasan pers, tapi ada intimidasi, ancaman terhadap jurnalis yang membuat ya mungkin jurnalis itu kemudian ketakutan, merasa tertekan dan seterusnya. Ini PR gitu kan. Itu yang harus kita highlight. Kemudian yang kedua, ada berbagai fenomena yang justru itu menjadi kemunduran menurut saya ya. Melihat bagaimana reformasi dulu diperjuangkan. Sudah kita singgung tadi di awal bagaimana Komisi Pemberantasan Korupsi yang ini merupakan salah satu lembaga yang lahir karena reformasi. Tetapi 2-3 tahun belakangan ini justru tidak diperkuat, tetapi dilemahkan. Salah satunya dengan revisi Undang-Undang KPK. Dengan alasan apapun, revisi ini membuat KPK menjadi lemah, gitu. Alih-alih menjadi suatu lembaga atau institusi yang semakin kuat. Kemudian fenomena yang belakangan adalah bagaimana upaya memperpanjang masa jabatan presiden. Suatu hal yang ironis karena dulu kita berteriak atau teman-teman mahasiswa itu mendesak Soeharto turun karena terlalu lama berkuasa, kemudian reformasi itu berhasil mengamandemen Undang-Undang Dasar dan membuat adanya masa jabatan presiden. Tapi 25 tahun setelah itu justru ada sebuah upaya untuk menambah masa jabatan presiden. Suatu hal yang mungkin oleh teman dulu tidak pernah dibayangkan bahwa ada suatu rezim, suatu pemerintahan yang berupaya untuk mengubah itu kembali. Itu jadi fenomena-fenomena ini yang kemudian kita ada kemajuan tapi tidak sedikit atau justru banyak juga yang kemudian kemunduran-kemunduran yang terjadi dalam 25 tahun reformasi. Saya kira itu, Jian. Artinya kerja-kerja demokrasi yang sudah dilakukan selama 25 tahun atau seperempat abad sampai sekarang ini, apakah sudah dibilang mampu untuk melawan watak-watak otoritarianisme? Ya, beberapa hal harus kita patut berikan pujian ya kepada berbagai kelompok masyarakat sipil yang masih berupaya untuk mempertahankan negara demokrasi itu sendiri gitu ya. Kebebasan pers, penegakan hukum yang transparan, kredibel dan seterusnya begitu kan. Tapi di sisi lain jangan sampai kita masyarakat sipil, rakyat kebanyakan kemudian kalah pada agenda-agenda segelintir orang, kelompok elit yang berupaya untuk mengembalikan situasi pada era Orde Baru itu. Gitu. Salah satunya misalnya lewat pembatasan masa jabatan presiden misalnya. Jangan sampai kemudian agenda ini terwujud. Kalau sampai terwujud, sekali diberi ruang maka pasti akan meminta perpanjangan dan seterusnya. Jangan sampai misalnya agenda ini terwujud. Gitu. Kita jaga bersama ya, Mas? Iya, harus kita jaga bersama. Pers misalnya, jangan sampai kemudian jurnalis atau wartawan yang ingin memberitakan sebuah kasus untuk memberikan konteks transparansi kepada masyarakat, ingin membongkar skandal, justru mendapatkan intimidasi. Ya, ini harus kerja-kerja seperti ini harus didukung oleh publik gitu. Jadi jangan sampai pers mendapatkan intimidasi sehingga situasi kebebasan pers kita
menjadi mundur gitu. Tercederai lagi ya. Ya. Oke. Jadi semangat demokrasi, kerja-kerja demokrasi harus kita jaga bersama, Ya. kita rawat bersama Ya. begitu ya. Jangan sampai perayaan 25 tahun ini sekedar perayaan Ya. apa yang terjadi pada 98 begitu kita laksanakan bersama, dan jangan lupa untuk publik juga perlu mengawasi. Ya. Begitu ya Mas Rikang ya. Ya. Terima kasih banyak Mas Rikang Ya, sudah join sama-sama, di Jan. Cakap-Cakap kali ini. Pemirsa, bagi Anda yang ingin mengetahui lebih lanjut soal informasi-informasi detail majalah Tempo pekan ini dengan judul Reformasi setelah 25 tahun, bisa langsung baca di majalah.tempo.co ataupun dapatkan majalah versi cetaknya. Akhir kata, saya Dejian beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Kita jumpa di Cakap-Cakap episode selanjutnya. Bye.